Bab 957 Kuau Raja. Setelah naga kuno mistik pergi, Harley berdiri sangat lama di dalam paviliun. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Dia sudah membongkar banyak kecurigaan dan mengetahui banyak rahasia. Akan tetapi, dia masih merahasiakan beberapa hal terhadap naga kuno mistik, seperti munculnya Suan Di Hong dan keberadaan mata keabadian. Dia bukan bermaksud ingin merahasiakannya, hanya saja masalah terlalu banyak perlu dia pelan-pelan mencari tahu. Tidak tahu sejak kapan, Putri Suci Istana Bintang Bulan kembali lagi. Dia melihat Harley sedang berpikir pun tidak pergi mengganggu. Dia hanya tertidur saja. Beberapa saat kemudian, Harley tersenyum. Kapan dia akan sadar kembali? Tanya Putri Suci Istana Bintang Bulan dengan tatapan penuh penantian. Dia berharap Harley bisa memberikan jawaban yang pasti. Aku sedang memikirkan caranya. Tapi, kamu tenang saja, aku baik-baik saja, maka dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Putri Suci Istana Bintang Bulan memberi salam pada Harley. Sudah seharusnya. Ekspresi wajah Harley sedikit aneh, seolah-olah tubuh inkarnasi mengucapkan kata terima kasih padanya adalah hal yang aneh. Tentu saja dia juga tidak akan berpikir terlalu jauh. Dia sangat yakin dengan tubuh inkarnasi bintang dan Putri Suci Istana Bintang Bulan. Meski mengetahui bintang Y hanyalah tubuh inkarnasi, dia tetap menjaganya dengan baik. Semua ini sudah bisa membuktikan tali persahabatan mereka yang erat. Dia keluar dari paviliun dan kembali ke puncak Gadis Giok. Dia berdiri di puncak gunung, lalu mengeluarkan bejana ilahi zaman keos. Bejana ilahi zaman keos sudah luka parah, roh senjata tertidur, juga tidak ada suara surgawi yang bergema, bagaikan besi rongsokan saja. Pada saat dia ingin menggunakan sumber tubuh suci memurnikan bejana ilahi zaman keos, gelombang udara panas dari kejauhan langsung muncul di langit ilusi yang ada di kejauhan. Kemudian, terdengar suara jeritan burung Ponyx. Kekuatan pendekanan yang kuat ini, dia juga sedikit takut meski memiliki darah suci. Dia secara refleks melihat ke langit ilusi. Dia langsung melihat seekor Ponyx yang diselimuti bara api, bentuk sangat aneh. Muncul di sore hari sangatlah menyilaukan mata. Sekali mengepakkan sayap, langsung muncul badai bara api yang besar. Monster ilahi. Harley berkomat kamit, dia sendiri tidak menyangka bisa berjumpa monster ilaher di sekte Hang Yue. Dia melihat baik-baik. Ada seorang sosok cantik di punggung Ponyx tersebut. Emilyn. Harley tercengang, langsung mengenal orang itu. Bukannya dia adalah Emilyn dari klan kuno. Ketika Harley tercengang, Ponyx itu langsung muncul di depannya. Kakak Harley. Di saat berbicara, Emilyn langsung turun dari langit dan mendarat di depan Harley. Ponyx itu mengecil dan mendarat di bahu Emilyn, lalu menatap Harley dengan tatapan siaga. Aku tidak melihatmu di pesta akbar, apa kamu baru pulang dari pelatihan? Harley tersenyum. Aku sedang pelatihan tertutup di kota kuno Qianqiu. Emilyn sangat cantik, dia tersenyum menatap Harley. Dia sedikit terharu melihat Harley berdiri di depannya. 3 tahun, dia sudah berubah total, dia sudah membangkitkan klan kuno lalu menerima pengajaran dari naga kuno mistik, sudah menjadi master yang tiada taraf seperti Nancy Ji. Meski dia sudah menjadi kaisar putri tak terkalahkan, juga tidak lupa dengan kejadian malam itu. Sebuah tangan menariknya dari neraka kembali ke dunia. Emi, dari mana kamu menemukan Ponyx ini? Harley sama sekali tidak melihat perubahan ekspresi di wajah Emilyn. Dia melihat Ponyx yang mengecil di bahunya, barulah menatap ke arah Emilyn. Ini bukan Ponyx, melainkan Kuau Raja, merupakan salah satu spesies burung Ponyx, jelas Emilyn.
Aku menemukannya dari dunia spiritual, lalu menandatangani kontrak hidup dan mati dengannya. Sekarang ia adalah monster ilahi atributku. Kuau Raja, hebat sekali. Harley Ye memujinya. Dia mengelus dahu melihat Kuau Raja itu, tatapannya sangat aneh membuat Kuau Raja merasa tidak bebas dan terbang. Kuau Raja, jangan lupa kembali, jangan kabur kemana-mana, teriak Emilin. Salah satu spesies dari burung Ponyx. Harley Ye mengelus dahu, lalu berkomat kamit, bahan untuk membuat pil Tianji hanya sisa sumsum tulang Ponyx dan tanduk unicorn. Apakah sumsum tulang Kuau Raja bisa menggantikan sumsum tulang Ponyx? Kakak Harley, panggil Emilin melihat Harley Ye yang sedang komat kamit sendirian. Emi, bolehkah aku membahas satu hal denganmu? Harley Ye berdeham. Kakak Harley, katakan saja. Emilin tersenyum. Aku ingin meminta sedikit darah Kuau Raja. Darah. Emilin tercengang. Aku sedang meracik sebuah pil obat, memerlukan sumsum tulang Ponyx sebagai bahan pendukung. Kuau Raja adalah salah satu spesies dari burung Ponyx, jadi darahnya bisa menggantikan sumsum tulang Ponyx, ujar Harley Ye. Tidak ada masalah, aku pasti akan membantumu. Emilin tanpa berpikir panjang, langsung menyetujuinya. Terima kasih banyak Emi. Sama-sama kakak Harley, kamu sudah pernah menyelamatkan nyawaku. Emilin tersenyum manis. Dia selalu berharap bisa membantu Harley Ye. Dia terus berjuang agar suatu hari bisa bersama Harley Ye bertarung melawan musuh, bukan hanya terus berdiri di belakangnya. Emi, kamu sudah ketemu dengan pacar, lupa dengan guru, ya. Ketika Emilin sedang berhalusinasi, terdengar suara naga kuno mistik yang menggema di puncak gadis giok. Setelah mendengar perkataan ini, muka Emilin langsung memerah. Kak Harley, aku pergi dulu. Setelah itu, dia langsung melompat masuk ke dunia hampa sambil menutupi mukanya yang memerah. Hal yang begitu romantis malah dikacaukan oleh naga kuno mistik. Kamu lagi, kamu lagi. Harley Ye melirik ke satu sisi dan melihat sosok naga kuno mistik. Cih, naga kuno mistik merasa tidak bersalah dan tidak menghiraukan tatapan mata Harley Ye. Harley Ye juga menoleh kepalanya, lalu mengeluarkan sumber tubuh suci untuk memurnikan bejana ilahi zaman keos. Pagi hari, matahari menyinari sekte Heng Yue. Langit masih belum terang, sudah ada beberapa murid yang rajin keluar menghirup energi langit bumi yang murni. Tentu saja ada beberapa orang yang keluar dengan muka benjol, seperti Brady, Yunandi Sie, Harley Situ, Samuel Gu, Master Wuya dan beberapa patua lainnya. Kemarin mereka dihajar Harley Ye sampai babak belur. Harley Ye sudah menyimpan kembali bejana ilahi zaman keos dan turun dari puncak gunung. Di kejauhan, dia sudah melihat Sela sedang mengejar kupu-kupu yang terbang. Di arah jauh, Fen Sichu dan Len Sichu keluar masuk dari dapur sambil menyajikan makanan yang lezat. Sekarang mereka bukan lagi ketua puncak gadis giok, melainkan dua orang istri yang baik. Pemandangan yang sangat indah. Harley Ye langsung terharu karena inilah impian yang dia harapkan selama ini. Jangan melamun, cepat makan. Lensi meletakkan piring di meja, lalu memanggil Harley Ye. Iya, ibu, aku mau makan itu. Terdengar suara manis Sela, mulutnya sudah dipenuhi dengan makanan. Hati-hati, jangan sampai tersedak. Aku masih ingat pertama kali kita makan bersama. Fen Sichu memeluk Sela, sambil berkata kalimat ini. Usai berkata, dia tidak lupa melirik Harley Ye dan Lensi sekilas. Aku juga masih ingat. Harley Ye menggorek telinga. Kakak, kamu mengungkitnya lagi. Lensi langsung memelototi Fen Sichu. Jujur saja, kalian berdua begitu mirip waktu itu, aku ketakutan setengah mati. Harley Ye langsung tertawa.
Sebagai murid putra satu-satunya Puncak Gadis Giok, aku tidak tahu kalau ketua Puncak Gadis Giok adalah dua saudara kembar. Masih ungkit lagi, ada begitu makan di sini masih tidak bisa menutup mulutmu. Iya, waktu itu, kamu juga terus mengambilkan makanan ke piringku, lalu tatapan matanya seolah-olah memberitahu padaku, cepat makan yang kenyang. Sudah kenyang aku akan mengantarmu ke neraka, membuatku tengah malam ketakutan dan selalu pergi ke kamar mandi. Hahaha. Perkataan Harley Ye ini langsung membuat Fancy Chu tertawa. Tidak perlu membayangkan, hanya mendengar Harley Ye bercerita sudah bisa menebak kondisi waktu itu seberapa aneh. Fancy Chu tertawa, Sela yang ada di pelukannya kaget dan ikut tertawa. Sela juga tidak tahu apa yang terjadi, juga tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Dia melihat Lancy, muka sudah memerah, tidak tahu karena emosi atau merasa malu. Mereka berempat pun menikmati makanan dengan bahagia, sekarang memikirkan masa lalu, benar-benar hal yang lucu, tapi ini semua adalah ingatan yang terpendam di dalam benak mereka. Wah, lezat sekali. Tidak lama kemudian, muncul seseorang yang menghancurkan kebahagiaan ini. Orang itu adalah Rani Si. Guru, Ibu Guru. Rani Si sangat sopan, dia langsung memberi hormat kepada Harley Ye dan Lancy Chu. Perkataan Rani Si langsung membuat Harley Ye tersedak. Ekspresi wajah Fancy Chu dan Lancy yang ada di samping juga sangat menarik, mereka merasa ada yang aneh. Gadis ini imut sekali. Ketika mereka bertiga sedang tercengang, Rani Si tersenyum, lalu memeluk Sela dan mencubit pipinya, juga tidak lupa menggantung sebuah manik-manik spiritual di lehernya. Rani Si, kamu tidak perlu latihan, ya. Harley Ye berdeham. Capek, datang cari makan ke sini. Apa guru akan mengusirku? Rani Si tersenyum, lalu membelalakkan mata menatap Harley Ye. Menurutmu, apa ibu guru juga akan mengusirku? Rani Si tersenyum, lalu menatap ke arah Fancy Chu dan Lancy. Nakal sekali. Mereka berdua tersenyum dan merasa bahagia memiliki murid seperti ini. Murid ini benar-benar murid pewaris Harley Ye. Wah, lezat sekali. Rani Si masih belum mulai makan. Yona Sangguan dan Shirley Luo juga datang, ditemani oleh Desi, Melanie Sangguan, Anira Suan dan lainnya. Kamu juga datang cari makan ke sini. Iya aku tahu. Harley Ye berdeham, lalu hampir pingsan melihat semua ini. Kalau sampai mereka tahu kejadian yang terjadi di tungku pembuatan pil, apakah dia akan dipukul sampai babak belur? Senior, Melanie Sangguan, Desi dan Anira Suan sangat sopan, mereka tidak lupa untuk menyapa Fancy Chu dan Lancy. Kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu sungkan. Fancy Chu tersenyum, lalu menatap ke arah Harley Ye sekilas. Kenapa kamu menoleh ke arahku? Harley Ye berdeham, dia masih ingat, setiap kali muncul senyuman seperti ini, maka dia pasti akan dihajar sampai babak belur, dia sudah trauma. Suasana langsung menjadi menenangkan. Beberapa gadis ini sangat cantik, mereka pun saling berbincang di meja makan, bagaikan satu keluarga. Harley Ye yang merasa tidak nyaman, dia hanya bisa terus makan. Wah, lezat sekali. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari luar. Suara masih menggema, mereka langsung terlihat Brady, Yunandi Sie dan lainnya masuk ke dalam. Mereka menggosok tangan dan berkata, hari ini ada makanan. 1 detik kemudian, mereka langsung terhempas sangat jauh keluar dari puncak Gadis Giok. Bersambung. Bab 958. Mengenang masa lalu. Sarapan yang lezat ini pun disantap dalam kondisi yang aneh sekali. Harley Ye mengusap bekas minyak yang ada di bibirnya,
lalu berdeham ketika melihat sekelompok wanita mengelilingi Sela. Harley Ye pergi ke istana bawah tanah Sekte Hang Yue. Ada belasan formasi transisi raksasa langit ilusi di sana. Hari ini dia datang ke sini karena ingin pergi ke markas utama Istana Surgawi. Sebagai ketua Istana Surgawi, dia sampai sekarang tidak pernah melihat markas Istana Surgawi. Pengaktifkan formasi, markas Istana Surgawi. Sambil berkata, Harley Ye berjalan ke sebuah formasi teleportasi raksasa. 3 orang tetua langsung menggerakkan segel tangan, formasi teleportasi langsung bergerak dan muncul kekuatan ruang yang misterius. Tidak tahu lewat berapa lama, Harley Ye barulah berjalan keluar dari formasi teleportasi. Master Suci. Para tetua yang ada di depan formasi teleportasi langsung memberi hormat. Harley Ye hanya tersenyum, lalu berjalan keluar dari istana bawah tanah. Setelah keluar dari istana bawah tanah, Harley Ye langsung terbang ke langit ilusi dan melihat awan yang bagaikan surga duniawi. Markas Istana Surgawi sangat megah, memiliki ribuan gunung spiritual. Setiap gunung memiliki aura yang kuat, bisa melihat bangau suci yang berterbangan di sana. Benar-benar kaya sekali. Harley Ye yang pernah melihat dunia juga terkagum melihat kondisi ini, benar-benar sebuah dinasti. Selanjutnya, dia turun dari langit ilusi, lalu berjalan masuk ke geraha besar Istana Surgawi. Dia langsung melihat seorang sosok cantik, ternyata adalah Nancy Ji. Nancy Ji sedang berdiri diam melihat 2 ukiran kata yang besar, Istana Surgawi. Nancy Ji tetap memakai pakaian tipe pria, setiap pijaran ekor ilahi pun berterbangan di belakangnya, bisa dilihat seberapa banyak penderitaan yang pernah dirasakan. Meski demikian, juga tidak bisa menutupi kecantikannya. Harley Ye tidak berbicara, dia berjalan mendekat lalu berdiri sejajar dengan Nancy Ji, barulah tersenyum, sudah 3 tahun, perubahanmu cukup besar. Percakapan yang sederhana ini membuat kondisi kembali menjadi tenang. Mereka berdua berdiri sejajar melihat papan nama Istana Surgawi, bagaikan 2 orang asing, juga mirip seperti teman lama yang sudah lama tidak berjumpa. Tidak perlu banyak berkata, semuanya sudah mengerti. Kita sudah bukan kita yang dulu lagi. Satu adalah tubuh suci zaman purba dan satunya lagi adalah tubuh Xuanling. Satunya adalah Master Suci Istana Surgawi dan satunya lagi adalah instruktur Sekte Zeng Yang. Mereka sudah lama tidak berjumpa. 3 tahun demi 3 tahun, jodoh dan rasa sudah berubah, sepasang kekasih akhirnya bisa berjumpa kembali. Ada sesuatu hal yang aneh selalu menyelimuti mereka. Sepanjang perjalanan ini, mereka sudah melewati berbagai macam kehidupan. Melihat kalian berdua dari belakang, aku merasa sangat terharu. Suara bisikan ini memecahkan keheningan. Usai berkata, Harley Ye berbalik badan, lalu muncul seorang berbadan kekar, rambut hitam dan sangat berwibawa. Sekali dilihat adalah Aaron Zhou, instruktur Sekte Kim Yun. Betul, muncul lagi suara bisikan, muncul 1 orang lagi dari samping Aaron Zhou. Karafli juga datang. Sekarang dia adalah instruktur Sekte Hang Yue. Meski demikian, dia juga sangat menjaga sikap, bagaikan seorang pelajar teladan, sama sekali tidak ada aura kultivator. Mereka berempat berdiri sejajar melihat papan nama Istana Surgawi, sambil mengenang masa lalu. Siapapun melihat kondisi ini, semua orang pasti akan terharu. Mengenang masa lalu, pertandingan 3 sekte, mereka adalah 4 murid terhebat dari 3 sekte dan bertarung sangat sengit. Waktu terus berlalu, mereka masing-masing sudah mencapai puncak kehidupan mereka. Satunya adalah Master Suci Istana Surgawi, satunya adalah instruktur Sekte Hang Yue, satunya adalah instruktur Sekte Zeng Yang dan satunya adalah instruktur Sekte Kim Yun. Mereka berempat menjadi orang paling berkuasa di Istana Surgawi.
Anak remaja memang lebih cepat. Tidak lama kemudian, satu suara memecahkan ketenangan ini. Muncul beberapa orang dari luar istana. Mereka adalah Kaisar Pisau, Alones, leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong dan lainnya. Lalu ada ribuan orang yang masing-masingnya adalah Master Alam Langit Semu. Mereka adalah Tetua Agung Istana Surgawi. Halo para tetua. Harley Ye dan lainnya menenangkan hati, lalu memberi hormat. Tidak perlu sungkan, semuanya silakan duduk. Semua orang tersenyum. Duduk, silakan duduk. Samuel Gu berteruak, akan tetapi semua orang merasa heran melihat wajahnya yang babak belur. Semua orang duduk di posisi masing-masing. Harley Ye sebagai Master Suci Istana Surgawi, dia duduk di posisi paling atas. Mungkin ini pertama kalinya semua anggota Istana Surgawi berkumpul. Siapa yang bisa menceritakan kondisi Istana Surgawi Nancu padaku, ujar Harley Ye. Setelah melihat sekilas, tatapan matanya tertuju ke arah Cantika. Dalam 3 tahun ini, ada 372 yang bergabung dengan Istana Surgawi. Semuanya berasal dari Beicu. Mereka semua sudah bergabung dengan 81 gerbang Istana Surgawi. Tetua Agung bertambah 37 orang, semuanya adalah leluhur dari keluarga bangsawan. Semua orang kota dan Ceng imigrasi ke Nancu dan berposisi di bagian selatan Istana Surgawi. Istana Surgawi sudah membangun 36.000 kota baru, mendirikan 98.000 gunung spiritual dan 109.000 formasi teleportasi. Cantika terus menjelaskan. Dia berkata hampir 2 jam, membuat para pak tua merasa kantuk. Setelah mendengar laporan Cantika, Harley Ye sedikit kaget. Selama 3 tahun, dia menggemparkan Beicu, Jelvin Zong dan lainnya juga tidak bersantai-santai. Jangankan kota baru dan gunung spiritual baru, hanya gerbang pertahanan Nancu adalah proyek yang besar. Sekarang Istana Surgawi bukan hanya memiliki kader, juga memiliki pertahanan yang kuat. Orang banyak barulah bisa beraksi. Harley Ye terus merasa kagum. Instruktur Sekte Hang Yue, Sekte Ren Huan meminta seseorang dengan Sekte Hang Yue. Ketika dia merasa kagum, Cantika kembali berkata, tapi menatap ke arah Karaf Li. Sekte Ren Huang memilih orang, Tetua Agung tidak berhak bertanya, aku tentu saja tidak keberatan. Tapi, Tetua Cantika Zong mau meminta siapa? Tanya Karaf Li. Rani Si. Aku tidak keberatan, kamu boleh tanya ke gurunya. Karaf Li berdeham, lalu menatap Harley Ye. Aku sudah mengatakan Sekte Ren Huang memilih orang. Tidak ada orang yang berhak banyak tanya, termasuk aku. Harley Ye tersenyum dan tidak menolak. Rani Si memiliki mata kaleidoskop, kekuatan supranatural pelacakan jiwa, merupakan bibit unggul menjadi mata-mata. Selain itu, Harley Ye sebagai guru juga berasal dari Paviliun Intelijen. Mengetahui murid Paviliun Intelijen harus menghadapi rintangan seperti apa, membiarkan Rani Si ke Sekte Ren Huang adalah sebuah kesempatan berlatih yang baik. Cantika tidak lagi berbicara, duduk kembali ke posisinya. Dia baru saja duduk, Jelvin Zong langsung mengelus jenggotnya, lalu menatap Harley Ye. Nancu sudah stabil, coba ceritakan Beicu. Nanti saja, Harley Ye melambaikan tangan. Karena penekanan Istana Surgawi, membuat mereka bekerja sama. Beicu sudah dalam kondisi pertahanan, kita harus bertarung dengan sabar, kalau terlalu menekan mungkin mereka akan melawan. Orang yang mulai menggila, paling menakutkan, ditambah lagi peperangan yang jarak jauh, tidak baik untuk kita. Jadi, maksudmu adalah tunggu. Master Wuya menggorek telinga. Iya, tunggu saja. Harley Ye tersenyum. Pihak dalam Beicu sangat berantakan, sekarang mereka menyatu, kedepannya pasti akan pecah lagi. Setelah mereka kacau, barulah kesempatan kita menghancurkan Beicu. Jadi, sekarang tidak ada kerjaan apapun dong.
Aku sudah menunggu 3 tahun, menunggu kesempatan untuk melakukan hal yang menggemparkan. Samuel Gu menggosok tangannya. Kalau tidak ada kerjaan, boleh saja memperkuat benteng pertahanan. Lagi pula, ada banyak kader di Istana Surgawi, kalau santai boleh mencari beberapa diangkat menjadi murid. Tuan Suge tersenyum licik. Aku tidak ada waktu. Besok aku akan jalan-jalan di Beichu, lalu mencari beberapa orang untuk mendapatkan batu spiritual. Samuel Gu berdeham. Betul juga. Mata sekelompok pak tua langsung berbinar. Pasukan Istana Surgawi tidak menyerang Beichu, bukan mengatakan mereka tidak boleh membuat kekacauan, seperti menyandera orang untuk meminta kompensasi, itu hal yang paling hebat. Baik, ujar leluhur Sekte Langit, kemudian menatap ke arah Harley Ye yang mengelus keningnya. Mungkin, kita bisa memanfaatkan waktu mengadakan pertandingan 3 sekte. Sekarang Istana Surgawi masih belum memilih 9 pewaris sejati. Boleh. Mendengar ada junior yang akan bertarung, mata beberapa pak tua langsung berbinar. Selain itu, tatapan semua mata tertuju Harley Ye, Nancy Ji, Aaron Zhou dan Karaf Li. Pertandingan 3 sekte waktu itu, Harley Ye paling hebat, pak tua yang ada di sini rata-rata pernah menonton pertarungan ini. Apalagi pertarungan Harley Ye dan Nancy Ji, mereka juga masih ingat jelas. Generasi dinasti Dacu sekarang adalah generasi Xuan. Harley Ye, Nancy Ji dan Karaf Li, mereka adalah generasi Qing, bukan lagi generasi muda sekarang. Winston Hu, Rani Si, Fernando Zhao adalah generasi Xuan dan merupakan orang yang hebat. Pasti akan ada pertarungan yang menakjubkan, mungkin saja pertarungan akan lebih menarik. 9 hari kemudian, semua orang langsung bahagia, Harley Ye pun tersenyum. Adil, terbuka dan umum. Selanjutnya, kondisi istana mulai ramai dan membahas banyak hal. Selalu ada beberapa pak tua yang berteriak, membuat Harley Ye sebagai master suci merasa canggung. Hingga malam tiba, akhirnya perkumpulan Istana Surgawi kali ini berakhir, semua orang pun bubar. Jelvin Zong, Kilian Zong, Liko Zong, Cintika Zong, kalian tinggal dulu. Harley Ye bangkit dan memanggil 4 orang itu. Orang lainnya melirik sekilas, tapi tidak berkata apapun dan keluar dari istana. Sekarang hanya sisa mereka berlima. Harley Ye mengeluarkan formasi batasan wilayah menyelimuti istana. Jelvin Zong dan lainnya langsung kaget, kenapa begitu misterius? Ada satu hal, aku ingin tanyakan pada kalian, aku berharap kalian bisa menjawab dengan jujur. Harley Ye melirik 4 orang itu. Katakan saja. Guru kalian, Xuan Di Hong, Master Suci ke-97 Sekte Yan Huang, apakah benaran sudah mati? Bersambung.